anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Sifu Oktra dalam rangka murojaah pentingnya sebuah diagnosa. Kenapa diagnosa itu penting? Nanti akan disampaikan oleh Sifu Oktra. Jangan sampai gara-gara tanpa diagnosa akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedikit berbagi, kemarin kebetulan saya bersama dengan, sebelum puasa ya, saya bersama dengan Ustadz Rosyid Badron, yang biasa disebut Ustadz Badron, pada waktu itu melakukan perjalanan dari Cianjur, kemudian Bandung, hingga sampai ke Pemalang, dan terakhir di Klaten. Pada waktu di Cianjur, kita kebetulan mau menerapi beberapa para ustadz, para kiai di sana, dan sudah berkumpul. Pada waktu itu kita sepakati untuk terapi di setelah sholat Isya. Qadarullah pada sebelum sholat Isya, habis asar pada waktu itu, ada salah satu pengurus daripada para ustadz itu datang ke kami dan menanyakan, ini yang dari Klaten ya, katanya. Iya, kita jawab seperti itu. Kemudian nggak lama kemudian beliau setelah itu, iya saya nanti akan ikut terapi nanti habis Isya. Kemudian dia pamit pulang. Sebelum sampai di mobil dia tiba-tiba terjatuh. Padahal tadinya mukanya kelihatan fresh, kelihatan ini, tiba-tiba terjatuh dan langsung hilang. Jadi habis itu, akhirnya habis Isya tidak terjadi, kita tidak jadi lakukan terapi untuk semuanya karena kita harus mengurusi jenazah pada waktu itu. Nah, ini aneh sedikit ini ya teman-teman, kita untungnya pada waktu itu belum sempat melakukan terapi. Dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan sesuatu yang kalau tanpa diagnosa nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sedikit gambaran aja. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan bicara banyak. Kami dari Nur Session Training Center bersama dengan LKP Ayub dan Sifu Oktra, kita menyelenggarakan Zoom dan sekaligus murojaah bersama Sifu Oktra dalam pentingnya sebuah diagnosa. Waktu dan tempat saya berikan kepada Sifu. Monggo, Bu. Ya, bismillah, alhamdulillah teman-teman. Mungkin Pak D bisa sambil pantau grup ya, karena ada beberapa teman itu yang saat ini sedang kesulitan untuk masuk, baik di grup WhatsApp maupun Telegram. Di ini aja, dipantau aja untuk dikasih tahu supaya bersabar, karena sepertinya memang untuk masuk ini rebutan, sepertinya begitu. Baik. Nah, ini pada japri saya. Sebentar ya. Ulangi lagi. Nah, itu ya. Coba sampai bisa. Kenapa Pak D kira-kira ini? Kalau lagi berebutan seperti itu, Oh, Bu. bukan. Ini nggak bisa masuk karena di sini disetting untuk orang yang mau masuk harus login dulu ke Zoom-nya. Jadi kalau mau gabung, login dulu ke Zoom, nanti baru dia bisa masuk ke Zoom ini, gitu. Gitu Pak deh, coba diinfokan juga di grup-grup nanti biar teman-teman login dulu. Atau benar harus login dulu dari tadi. Nah, kurang lebih itu tadi saya juga kaget sih harus login. Maksudnya harus login dulu di mananya? Login di Zoom-nya, jadi kita harus buka aplikasi Zoom, kemudian kita login akun Zoom kita. Kan bisa dengan Google tuh. Di host bisa nggak ya di setting biar kayak gitu? Boleh bantu saya jadi co-host nggak? Biar coba saya buka, saya cek-cek. Boleh.
Lagi di close Zoom. Oke, coba saya cek dulu ya, bisa apa enggak. Ya, sambil diperbaiki oleh Bang Habibie ya. Aisyah, Pak, Ya, nampaknya nggak bisa ya, berarti memang harus settingan dari luar Zoom-nya. Harus dari zoom.as-nya di setting di bagian part itu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah sih. Tinggal di itu aja. Tapi Yang penting memang login. kalau login dulu bisa sepertinya. Iya, kalau login dulu bisa insya Allah. Ya udah ya, kita lanjut aja, minta tolong teman-teman pantau di grup. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya mohon maaf teman-teman. Oh ya, maaf ya sebelumnya. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam rangka untuk murojaah ya. Murojaah itu artinya mengulangi ilmu yang sudah pernah kita bahas. Kemudian kita ulangi lagi, kita pertajam lagi. Ibarat pedang, maka ilmu itu harus sering diasah. Diasah dengan murojaah, diasah dengan mempraktekkan. Apabila kita memiliki ilmu, namun kita tidak pernah murojaah, kemudian kita tidak mempraktekkannya, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mudah untuk kita pahami. Dan ada satu trik lagi ketika kita itu memiliki ilmu, supaya ilmu itu bisa segera kita pahami adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain itu adalah salah satu teknik, salah satu rahasia bagaimana orang itu yang memiliki ilmu dia bisa mempelajarinya, bisa memahaminya dengan baik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita yang sudah memiliki ilmu, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengulangi, kemudian semakin banyak kita itu murojaah, mempraktekkan, maka insya Allah ilmu yang kita miliki akan semakin masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita itu punya ilmu diagnosa, maka pentingnya kita belajar diagnosa itu adalah untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi nanti yang terjadi di lapangan. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, untuk memulai kegiatan hari ini maka mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan Zoom 2 kali ya, sekarang jam 9 sampai jam 11, serta nanti siang jam 1 sampai setengah 3. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian, 2 part, 2 sesi, di mana kedua sesi ini satu sesi dengan yang lainnya itu nanti akan saling berhubungan, saling berkesinambungan. Teman-teman tentunya hampir semua yang ada bergabung bersama kami hari ini sudah pernah kita membahas tentang diagnosa. Di dalam kehidupan sebagai seorang terapis, kita tidak akan terlepas dari yang namanya diagnosa. Ketika kita bertemu dengan seorang klien, maka sebelum kita melakukan tindakan terapi, maka kita harus melakukan diagnosa dulu.
Maka itu yang kita sebut dengan bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Kenapa kita harus melakukan diagnosa? Sebab dengan melakukan diagnosa nanti kita akan mampu memberikan penilaian terhadap kondisi keadaan yang akan kita hadapi. Kemudian kita bisa menentukan tindakan terapi yang harus kita berikan kepada seorang klien. Ini nanti manfaatnya banyak sekali. Ketika kita mampu melakukan diagnosa yang tepat, maka tindakan yang kita berikan kepada customer, kepada klien juga akan tepat juga. Sehingga bagi seorang terapis memahami diagnosa itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi wajib kita memahami diagnosa. Artinya tidak boleh kita melakukan tindakan terapi kepada pasien itu tanpa melakukan diagnosa dulu. Haram hukumnya kita melakukan terapi kepada klien itu tanpa melakukan diagnosa. Sehingga kalau kita mampu melakukan tindakan terapi tapi kita tidak mampu melakukan diagnosa, itu nilainya nanti adalah 0. Nah, ini maka teman-teman harus berhati-hati. Sebab apa? Sebab semua tindakan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan dasar keilmuan. Dari mana kita menentukan seseorang itu dibekam? Dari mana kita menentukan seseorang itu diakupuntur? Dari mana kita menentukan seseorang itu dimoksibusi? Dari mana kita menentukan seseorang itu dilakukan tindakan al-fasdu misalnya? Dari mana kita melakukan seseorang itu kita lakukan tindakan ruqyah syariah? Maka kita harus melakukan diagnosa dulu. Bahkan memberikan resep herbal saja itu harus melakukan diagnosa terlebih dahulu. Artinya kalau kita tidak melakukan diagnosa, tentunya akan berefek fatal terhadap pasien. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan diagnosa. Bahkan seorang tabib itu boleh dia menolak melakukan tindakan terapi kepada kliennya ketika dia sudah mengetahui hasil diagnosanya, boleh ya. Jadi tidak semua pasien itu akhirnya harus kita lakukan tindakan terapi. Tidak semuanya harus kita lakukan tindakan terapi. Jadi kalau kita melakukan tindakan terapi kepada customer, kepada pasien itu kita sudah lakukan diagnosa, 1 tahap, 2 tahap sudah didiagnosa, sudah dianamnesa, kemudian kita dapati pasien tersebut tidak layak kita lakukan diagnosa, tidak layak kita lakukan terapi, maka boleh bagi seorang terapis itu untuk menolak melakukan tindakan terapi kepada pasien tersebut. Nah, ini ya. Jadi pentingnya kita melakukan diagnosa itu adalah agar tidak sampai terjadi kesalahan di dalam melakukan tindakan. Boleh Bu ya, Bapak Ibu boleh. Misalnya kita sudah mendiagnosa pasien, kita lihat nadinya sudah nadi dalam semua atau nadinya sudah ketemu dengan nadi udang, lalu hidungnya sudah terlihat mengempis, telinganya sudah terlihat layu, lalu kita lihat sudah ada tanda-tanda kematian dari pasien tersebut, maka boleh bagi kita tidak melakukan tindakan terapi, boleh. Jadi jangan memaksakan diri, meskipun keluarga pasien itu memperbolehkan atau mengizinkan. Nggak apa-apa Bu, diterapi aja, nggak apa-apa Pak, diterapi aja, kan saya ngundang Bapak ke sini untuk nerapi keluarga saya. Oh maaf Bu, setelah kami diagnosa, Bapak ini tidak layak dilakukan tindakan terapi. Ya jangan kita memaksakan diri untuk melakukan tindakan terapi terhadap klien tersebut. Karena apa? Karena apabila kita memaksakan diri, yang terjadi adalah keadaan tersebut bisa mengakibatkan munculnya keadaan kegawat daruratan. Ya, ini ya. Dan itu bisa berbahaya bagi kita. Namun apabila kita masih merasa bahwa pasien ini layak dilakukan terapi dan kita bisa menentukan tindakan terapi yang tepat untuk klien tersebut, maka pentingnya melakukan diagnosa itu ya di situ teman-teman. Nah ini ya, makanya kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman semua pegang teguh
pedoman kita ya, bahwa kita itu bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Jadi kami dari TCM Center, dari TCM Klasik Muslim Indonesia membuat slogan itu tidak main-main. Slogan itu kami buat berdasarkan perkataannya Imam Syafi'i. Bagaimana beliau pernah menyampaikan kepada kita bahwa semua tindakan itu harus dilakukan dengan dasar keilmuan. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada kita seperti itu, bahwa semua tindakan itu harus dilakukan berdasarkan ilmu. Makanya kita merangkumnya menjadi satu kalimat, yaitu bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Ini menjadi pegangan kita sebagai seorang terapis, bahwa seorang terapis harus bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Tidak boleh kita sekedar ngelihat teman melakukan teknik akupuntur tertentu yang kita lihat itu menarik, aneh, dan kita tahu manfaatnya, kemudian kita praktekkan. Maka tidak boleh, Pak. Ini harus menjadi pegangan bagi teman-teman semua. Di dalam kita belajar itu kita harus memperhatikan yang namanya sanad keilmuan. Jadi tidak boleh kita itu sekedar tahu ada orang yang melakukan tindakan terapi dengan teknik seperti ini, kita ngeliat, kita tahu dia nusuk, kemudian di rumah kita ikut-ikutan, bahkan kita praktekkan kepada klien, kepada pasien, itu tidak bertanggung jawab dengan ilmu namanya. Karena apa? Karena sebagai seseorang yang belajar, kita membutuhkan sanad di dalam keilmuan. Ini yang penting, yang sangat sering sekali dilanggar oleh teman-teman para terapis. Contoh ringannya begini. Ada beberapa teman, mungkin kita sendiri, itu melakukan tindakan akupuntur pada kasus lipoma itu dengan cara diblok. Nah, itu ya. Jadi lipoma itu diblok sama dia. Tek 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 gitu. Harapannya apa? Harapannya supaya lipomanya itu kempes. Ketika ditanya belajar dari mana? Ya gitu ya. Kemudian dia jawab, saya lihat teman saya melakukan itu. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal, benar-benar fatal, teman-teman. Kalau teman-teman ngeblok ya, ngeblok benjolannya itu berupa jerawat atau bisul, boleh, Pak. Boleh dan bisa gitu ya. Insya Allah bisa kempes itu. Kalau apa? Kalau yang diblok itu adalah berupa benjolan, nanah, atau bisul, atau jerawat. Artinya keadaan yang terjadi di situ itu adalah keadaan tertentu, yaitu berupa bisul, berupa nanah, atau berupa jerawat. Namun apabila teman-teman melakukan tindakan itu terhadap tumor, kanker, atau terhadap lipoma, maka itu tidak kami sarankan karena dapat berakibat fatal. Nah, ini ya. Maka teman-teman harus bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Cari dulu ilmunya, baru lakukan tindakan seperti itu. Kalau perlu, kalau teman-teman memang bertemu dengan seorang terapis yang dia melakukan tindakan terapi, misalnya akupuntur yang aneh, ekstrim, dan teman-teman pengen belajar, pengen menggunakan teknik itu, maka mintalah izin dari dia. Boleh nggak saya menggunakan teknik ini? Kemudian bolehkah tindakan itu saya lakukan, apa kontraindikasinya, apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan, apa manfaatnya. Itulah kita melakukan apa? Bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu itu seperti itu. Jadi tidak sekedar tahu, viral, kita ikut-ikutan. Nah, gitu ya. Misalnya nih lagi viral teknik terapinya Bu Ida Dayak. Maka kita ikut-ikutan. Pakai minyak lintah misalnya, wah dioles-olesin ke tangan orang yang tangannya itu bengkok, kita tarik-tarik sendiri. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya. Karena pada dasarnya semua tindakan yang kita lakukan terhadap pasien, terhadap klien harus kita lakukan dengan ilmu. Maka tidak boleh kita sekedar ikut-ikutan aja. Nah, itu ya. Maka teman-teman harus perhatikan di situ, jangan sampai ketika kita melakukan tindakan kepada pasien, kita sekedar ikut-ikutan. Misalnya ada orang yang dilakukan kop
tapi kopnya itu ekstrim seperti itu ya. Nah, maka kita harus belajar dulu, cari tahu dari mana orang ini belajar, siapa gurunya, kita berguru kepada orang tersebut. Tujuannya adalah agar kita memiliki sanad keilmuan yang jelas, kemudian ada yang nanti menjadi penanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan. Di dalam diagnosa juga seperti itu. Ketika kita melakukan diagnosa, maka diagnosa yang kita lakukan terhadap klien, terhadap pasien itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang viral-viral seperti itu, semuanya itu tidak ada dasarnya, teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman melihat ya, ini sering terjadi di kita, sering terjadi di kita, ada video viral kemudian kita ikut nge-share. Nah, ini berbahaya ya, ini berbahaya. Seperti yang saya contohkan kemarin itu adalah contohnya begini, ada, share-share-an di grup WhatsApp atau yang sering kita dapat di WhatsApp itu begini, Pak, hanya dengan Rp5.000 bebas gagal ginjal. Kemudian di situ ada penjelasannya, gagal ginjal bisa bebas dengan mengkonsumsi jus, seledri. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ya, ada kalimat seperti itu tuh, hanya dengan Rp5.000 bebas gagal ginjal. Ini sangat-sangat menyesatkan. Jadi, hati-hati di dalam kita itu, nge-share ya, ikut-ikut nge-share, seperti itu tuh hati-hati. Jadi, harus benar-benar kita mengetahui, eee, apakah yang akan kita share itu benar-benar keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi ketika kita makan atau mengkonsumsi seledri, kan di share-share-annya begitu ya, 1 ikat seledri, kemudian di jus, diambil airnya, kemudian diminum, itu ternyata bisa membuat seseorang itu bebas gagal ginjal. Bukan bebas gagal ginjal, justru orang bisa masuk rumah sakit ya, kalau kita melakukan hal tersebut, terutama kita lakukan 3 hari berturut-turut aja, Bu. 1 ikat, seledri, di jus, kemudian diperes, ambil airnya, itu diminum. Kita bisa masuk rumah sakit, karena apa? Karena mengalami hipotensi. Ya, ini berbahaya, kepala ngeliang, kemudian mata berputar-putar, nyeri di tengkuk. Nah, ini ya, napasnya kadang justru bisa ngos-ngosan, karena apa? Karena mengalami hipotensi. Maka teman-teman hati-hati di situ. Nge-share video-video, nah itu hati-hati teman-teman, karena semua harus dilakukan berdasarkan keilmuan. Maka sebagai seorang terapis TCM, yang mana keilmuan kita ini sudah terbukti secara turun-temurun lebih dari 5.000 tahun, maka jangan sampai kita itu, merusak keilmuan ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Jadi sebagai, para generasi penerus dari Kaisar Huang Tinaiching, nah gitu ya, dari Kaisar, Kuning, nah gitu, sebagai generasi penerusnya, kita ini tidak bisa sekedar, membuat opini ataupun, keilmuan-keilmuan baru yang tidak didasarkan dengan pengalaman keilmuan serta pembuktian secara empiris. Nah, nih teman-teman, jadi pentingnya bagi kita seorang terapis belajar itu seperti itu. Sebelum kita masuk ke bab pembahasan diagnosa nih, sengaja saya memberikan wejangan dulu. Jadi istilahnya orang tua tuh ngasih wejangan kepada anak-anaknya. Sebab, kalau kita membuka, literatur-literatur bahasa ya, Sifu itu artinya adalah ayah sebenarnya ya. Jadi Sifu itu memiliki makna bukan hanya sekedar guru, namun juga ayah, di mana ayah itu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Makanya seringkali kami dari saya pribadi maupun NSTC itu rewel kepada teman-teman semua berkaitan dengan keilmuan yang teman-teman, dapati, miliki, dan teman-teman lakukan. Itu karena apa? Karena kami bertanggung jawab terhadap, alma mater seperti itu. Nah ini teman-teman, jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap, keilmuan yang kita berikan. Boleh jemaah pembeli aku Ini masih ada. Coba
Allah. Ya. Ya, jadi kita memang harus berhati-hati teman-teman ya. Selain kita bertanggung jawab terhadap diri kita, bertanggung jawab terhadap keilmuan yang kita miliki, kita juga bertanggung jawab terhadap negara. Nah, ini yang penting banget nih ya. Jadi ternyata kita itu sangat disoroti oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang teman-teman mungkin jarang pahami, jarang ketahui dan jarang sadari ya. Mungkin kita-kita yang berada di atas gitu ya, para terapis senior itu paham benar bagaimana pemerintah, terutama di sini adalah Kementerian Kesehatan, menyoroti kita para pengobat tradisional. Semakin hari semakin banyak orang itu ikut belajar pengobatan tradisional. Ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, teman-teman. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya adalah dengan semakin banyaknya terapis, alhamdulillah semakin banyak masyarakat itu yang tersadarkan untuk kembali kepada pengobatan empiris ya. Pengobatan empiris, pengobatan yang berbasis kepada pembuktian berdasarkan keilmuan turun-menurun. Jadi nggak ada itu penelitian tentang kerokan misalnya ya, belum banyak meskipun sudah ada tapi belum banyak. Kemudian orang-orang sudah melakukan kerokan itu secara turun-menurun. Nah, itu disebut dengan keilmuan empiris. Nah, pengobatan yang kita lakukan ini kan adalah pengobatan empiris. Maka semakin banyak orang yang melakukan pengobatan secara empiris, semakin banyak orang itu yang menjadi pengobat tradisional itu sebenarnya bagus. Karena insya Allah masyarakat itu akan semakin sehat secara alami. Bagusnya kan di situ ya. Dan menopang juga adanya kemandirian di dalam finansial. Ini penting sekali. Jadi dengan semakin banyaknya terapis, maka banyak masyarakat yang sekarang itu mandiri secara finansial. Banyak sekali. Itu saya yakin teman-teman rasakan sendiri ya. Buktinya yang ikut pelatihan TCM itu nggak cuma dari kalangan masyarakat biasa, ada dokter, ada doktor, ada pengacara gitu ya, macam-macam. Bahkan dari kalangan medis itu ada bidan, ada perawat dan lain-lain. Artinya memang dunia pengobatan tradisional semakin dilirik. Namun di sisi lain, sisi negatifnya adalah semakin banyaknya terapis, maka kemurnian keilmuan itu semakin tidak bisa untuk dipantau ya. Semakin tidak dapat dipantau karena semakin banyaknya orang belajar, banyak kepala dan pemahaman terhadap keilmuan yang diterima itu berbeda-beda. Jadi kalau saya ngajar di kelas itu 20 siswa, saya tidak berharap semuanya itu nanti jadi terapis akupuntur semua, gitu ya. Karena apa? Karena ternyata pemahaman orang ketika dia itu menerima ilmu itu berbeda-beda. Contohnya ada satu siswa dijelaskan tentang teori 5 unsur langsung paham, tapi ada yang 3 kali, 4 kali penjelasan baru paham gitu ya. Nah, itu nanti sangat berpengaruh sekali terhadap tindakan yang dilakukan di masyarakat, sangat berpengaruh. Karena faktanya banyak orang yang belajar TCM, akupuntur, sudah diajarkan berbagai macam titik, ini jalur jantung, ini jalur paru-paru, ini beksu, ini titik mu, ini titik jalur limpa, ginjal, dan lain sebagainya. Faktanya begitu dia turun ke lapangan, itu yang dilakukan itu cuman si sencung sama titik wajib. Nah, itu ya. Siapa yang begitu, Pak? Ya ini ya. Jadi banyak sekali kejadian seperti itu, ini ya. Artinya memang ketika itu nanti, menjadi, semakin banyak orang yang belajar keilmuan pengobatan tradisional, maka keilmuan itu sangat sulit untuk dipantau, gitu ya. Maka tugas dan beban berat kami sebagai para pendidik itu adalah memantau agar keilmuan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada para peserta didik itu semuanya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dilakukan dengan
dengan baik, seperti itu ya. Jadi karena itu kita itu benar-benar dipantau oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ya, apakah keilmuannya itu benar atau tidak gitu teman-teman. Karena di antara kita itu masih banyak yang bandel, kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, namun kemudian kita share di medsos, di-share di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Dan itu terkadang terpantau oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Pendidikan. Misalnya, nauzubillahi min dzalik ya, kemarin beberapa kali saya dapat share-sharean itu, akupuntur wajah pakai berapa ratus jarum di sini kan, jadi wajahnya diakupuntur pakai di sini 50, di sini ada banyak lagi segala macam. Nah ya, kalau itu dilakukan sendiri kepada customer dan tidak kita share ke publik nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Ya, selama kita memiliki keilmuan terhadap hal tersebut. Namun hal-hal ekstrim seperti itu sebaiknya kita hindari untuk nge-share di media sosial karena kita itu dipantau ya, dipantau oleh Kementerian Kesehatan dan ini perlu teman-teman untuk hati-hati. Perlu hati-hati. Misalnya ada terapis fasdu yang dia memfasdu satu kampung, satu RT, satu keluarga misalnya. Wah, kemudian darahnya dijejer-jejerin di foto. Wah, ini ya, pakai plastik, diikat pakai plastik gitu kan, kemudian dilihatin darah-darahnya jejer, ada puluhan darah di situ. Nah, ini berbahaya sekali ya, ini berbahaya sekali, makanya kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial. Ini yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman bahwa jangan segala sesuatu itu kita pamerkan di medsos, karena kita itu sedang disoroti. Ya, kita sedang disoroti. Kalau teman-teman memang mau promo, ya promo aja, misalnya di medsos, foto aja itu apa, kotak jarum, nggak apa-apa Pak, ya. Kotak jarumnya difoto cekrek gitu kan, akupuntur, bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Nah gitu. Kemudian kalau melakukan tindakan misalnya bekam, fotoin aja alat bekamnya gitu ya, nggak perlu kita foto sambil selfie, udah nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker, kita selfie gitu kan, pasien kita nggak tahu lagi kita selfie itu. Nah itu maka itu, tidak bertanggung jawab terhadap keilmuan yang kita berikan dan kita tidak melakukan, tindakan yang hati-hati. Ya itu saya memberikan pesan kepada teman-teman, tujuannya agar kita semua itu, selamat ya, selamat di dalam bekerja, dalam kita itu bekerja. Nah ini teman-teman. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi cukup lama saya memberikan wejangan ini untuk teman-teman semua ya. Ada 40 menit, tujuannya untuk apa? Agar kita semua memahami bagaimana kita itu berhadapan dengan Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Pendidikan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu kelas online diagnosa. Ini adalah materi lama, saya yakin teman-teman semua sudah pada dapat ya, PDF-nya. Hari ini kita ulangi lagi belajar, ini modul 1 ya, modul 1-nya. Materi yang akan kita bahas yaitu TCM sebagai dasar ilmu pengobatan empiris, lalu mempelajari 4 cara pemeriksaan, penjelasan sindrom dan penyebab penyakit secara TCM dan lain sebagainya. Hari ini insya Allah akan kita bahas satu modul ini menjadi satu pertemuan insya Allah ya, menjadi satu pertemuan insya Allah. Oke, baik. TCM sebagai dasar ilmu pengobatan tradisional empiris. Jadi saya berani menulis di sini ya, bahwa TCM itu sebagai dasar ilmu pengobatan tradisional empiris. Saya menulis ini bukan sembarangan, karena semua ditulis berdasarkan data, berdasarkan fakta di lapangan ya, bahwa ilmu pengobatan tertua di dunia itu setidaknya itu yang paling tua itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu adalah pengobatan TCM dan pengobatan India yaitu Ayurveda. Jadi kalau kita menilik kepada sejarah,
bagaimana dunia pengobatan tradisional itu diperkenalkan kepada masyarakat, maka ada 2 pengobatan tradisional yang sekiranya memiliki sejarah panjang, yaitu keilmuan TCM, di mana TCM itu berasal dari Cina, kemudian keilmuan Ayurveda. Ayurveda itu keilmuan yang berasal dari India. Jadi kalau teman-teman pengen belajar dasar-dasar keilmuan pengobatan tradisional, teman-teman bisa memperdalam salah satu dari keilmuan tersebut, yaitu mempelajari TCM dari dasar, pahami dulu dasar-dasarnya, baru masuk ke level yang lebih advance atau belajar Ayurveda. Nah, gitu ya. Keilmuan TCM dan Ayurveda ini sebenarnya nanti kalau kita korelasikan dia akan ketemu di 1 atau 2 titik, teman-teman. Hanya saja keilmuan TCM yang sedang kita pahami sekarang ini, kita harus paham, benar-benar paham sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Karena keilmuan TCM itu kalau dipelajari tidak selesai-selesai. Kita pahami bersama, belajar akupuntur saja, itu akupuntur memiliki banyak mazhab. Ya, gitu ya. Jadi akupuntur itu mazhabnya banyak. Kalau kita, mazhab kita itu kan TCM akupuntur klasik, di mana kita mempelajari keilmuan akupuntur yang keilmuannya itu sesuai dengan keilmuan yang pertama kali datang. Jadi kita menyebutnya dengan keilmuan TCM akupuntur klasik ya. Sedangkan nanti ada ilmu akupuntur modern, ya kan? Ada akupuntur medis, ada Japanese style, ada YNSA, ada kurapuntur, ada mikro akupuntur telinga, kemudian ada macam-macam ya, macam-macam keilmuannya teman-teman. Jadi semua itu nanti dasarnya adalah dari pengobatan TCM. Bahkan kalau kita kenal pengobatan tradisional yang lainnya, maka dasarnya itu nanti juga dari TCM. Contoh, kita tahu teknik pengobatan teknik bekam itu juga dasarnya dari TCM. Kita tahu pengobatan guasa, kerokan, guasa itu dasarnya juga dari TCM. Ada pengobatan misalnya totok perut, totok payudara, totok vagina, totok kejantanan, baby massage, semua nanti dasarnya adalah dari TCM. Makanya di sini saya katakan bahwa TCM sebagai dasar ilmu pengobatan tradisional empiris. Nah, jadi ilmu TCM yaitu akupressure, akupuntur, dan herbal telah ada sejak zaman batu. Di masa itu jarum terbuat dari batu telah digunakan untuk pengobatan. Jarum batu berkembang menjadi perunggu, perak, emas, dan stainless steel di zaman sekarang. Jadi kalau orang zaman dulu mereka itu melakukan akupuntur menggunakan jarum yang terbuat dari batu. Tapi jangan dibayangkan ya Bapak Ibu ya bahwa batunya itu dimasukkan ke kulit, tidak. Jadi jarum batu itu maksudnya adalah batu yang dibuat dia tajam, kemudian digunakan untuk menekan titik-titik akupuntur atau titik-titik yang sakit pada tubuh. Jadi akupuntur itu sudah dilakukan sejak zaman batu. Nah, jadi zaman batu itu orang itu sudah melakukan pengobatan menggunakan batu, menggunakan taring hewan, dan juga menggunakan duri-duri dari pepohonan. Jadi kalau kita mungkin ada duri jeruk, duri daun mawar, pohon mawar ya, tanaman bunga mawar itu sudah digunakan oleh orang-orang zaman dulu sekali itu untuk melakukan pengobatan akupuntur. Nah, kemudian berkembang menjadi jarum emas, maka dikenal dengan jarum perak, perunggu. Kalau dulu para raja mereka melakukan akupuntur itu dengan menggunakan jarum emas dan perak. Jadi rakyat jelata itu pakainya jarum dari perunggu. Kalau di zaman sekarang kita pakainya stainless steel ya, kita pakainya stainless steel. Nah, ini. Jadi dunia pengobatan tradisional TCM itu sudah berkembang dengan sangat lama sekali sehingga dasar-dasar keilmuannya masih bisa kita pakai sampai sekarang. Bahkan tidak lekang oleh zaman ya. Jadi keilmuan yang usianya 5.000 tahun itu masih bisa kita gunakan sampai hari ini. Kemudian
masih bisa kita buktikan. Nah, ini bagusnya TCM akupuntur itu di situ, teman-teman. Jadi, keilmuannya itu masih kita masih kita buktikan keampuhannya itu sampai hari ini. Nah, ini Masya Allah. Jadi ini sejarah, teman-teman semua sudah paham sejarah ya. Nggak perlu kita bahas lagi, ulas lagi mengenai sejarahnya. Intinya bahwa keilmuan TCM itu diperkenalkan oleh Kaisar Kuning. Kemudian di zaman Kaisar Kuning itulah keilmuan akupuntur itu mulai berkembang, mulai dibukukan, mulai dilakukan penelitian-penelitian, dan para tabib itu bebas untuk mengeksplorasi ya keilmuan yang mereka itu miliki. Jadi di zaman itu makanya Kaisar Kuning itu dikenal sebagai bapaknya pengobatan modern di Cina itu karena salah satunya adalah Kaisar Kuning itu mempersilahkan para tabib itu untuk berkembang. Nah ini, tapi perlu kita pahami bersama bahwa Kaisar Kuning itu sebenarnya dia bukan seorang akupunturisnya. Dia hanya orang yang menyukai ilmu pengobatan dan memerintahkan para tabib itu untuk menuliskannya. Karena dia juga belajar, maka beberapa kata-kata atau kalimat di dalam buku Huang Tineching itu ditulis berdasarkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Kaisar Kuning. Ya, kita masuk ke teknik diagnosa. Teman-teman sudah memahami benar bahwa sebagai seorang terapis kita itu harus melakukan diagnosa terhadap pasien, wajib hukumnya ya. Kita melakukan diagnosa terhadap pasien sebelum kita itu melakukan tindakan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan tindakan terhadap pasien sedangkan kita itu belum melakukan diagnosa terlebih dahulu, maka kita salah sebagai seorang terapis. Meskipun meskipun tindakan yang kita lakukan tadi tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau seorang terapis itu melakukan tindakan terapi kepada pasien tanpa melakukan diagnosa terlebih dahulu, mutlak itu adalah sebuah kesalahan. Meskipun si pasien nggak apa-apa, gitu ya. Oh ya Pak, saya sakit, mohon maaf Bapak, ada keluhan apa? Saya sakit kepala. Nah, si pasien itu bilang sakit kepala itu sudah kita bertanya kepada pasien, "Bapak sakit apa? Keluhannya apa?" Itu sudah melakukan, anamnesa, kan gitu ya. Itu adalah tindakan anamnesa namanya. Jadi ketika kita bertanya kepada pasien, keluhan apa yang dia rasakan, siapa namanya, datang dari mana dia tahu kita, kemudian sakitnya di daerah mana, lalu sejak kapan dirasakan, ada faktor, keturunan atau tidak, bagaimana buang air besarnya, bagaimana, eee, buang air kecilnya, bagaimana tidurnya, bagaimana pola makannya, itu kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah bagian dari diagnosa. Ya, yang saya maksud ini, sangat berbahaya kalau ada orang datang, dia bilang, "Maaf Pak, saya sakit kepala." "Oh ya udah dibekam aja." Nah itu ya, tanpa melakukan pengamatan, tanpa melakukan pemeriksaan atau anamnesa yang mendalam, kita tiba-tiba melakukan terapi kepada pasien, maka itu adalah sebuah tindakan yang salah. Nah ini teman-teman. Jadi kita harus melakukan, teknik 4 cara pemeriksaan terlebih dahulu yang meliputi satu adalah Weng, lalu Wen, yang berikutnya adalah Wun, yang berikutnya adalah Cie atau palpasi yaitu perabaan. Jadi wajib bagi kita itu satu, melakukan observasi. Observasi itu kita menyebutnya dengan Weng ya, ada Weng, ada Wen, ada Wun, lalu ada Xie. Nah ini jadi saat klien datang, pasien datang itu kita sudah melakukan observasi dulu ya, observasi dulu. Jadi kita sudah melihat siapa yang datang itu kita lihat apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Kemudian kita juga sudah melihat kira-kira apakah dia datang sendiri atau diantar.
kita juga melihat apakah dia itu berdiri tegak atau lunglai. Nah, ini ya, itu adalah bagian daripada melakukan, observasi. Jadi ketika pasien itu datang kita udah tahu tuh, oh ini orang, datang sendiri. Oh orang ini dia diantar, diantarnya dibopong, nah diantarnya digendong, diantarnya dia pakai kursi kursi roda, oh dia jalannya tertatih-tatih. Itu kita harus sudah memperhatikan dulu ya teman-teman ya. Jadi dari situ nanti kita sudah mengetahui apakah pasien ini dia dalam kondisi yin atau kondisi yang, apakah dia layak dilakukan terapi atau tidak, itu kita sudah harus mulai berpikir begitu pasien itu masuk ke klinik kita atau dia sudah ketok pintu atau begitu kita datang ke klien ketika kita itu, home care. Nah ini ya, jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ini penting sekali. Jadi melakukan pengamatan, penglihatan, observasi kepada siapa? Kepada klien. Ini wajib kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Minimal kita mengetahui kondisi yin atau kondisi yang terjadi kepada si pasien tersebut. Ini ya. Jadi pentingnya kita melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu observasi itu di situ. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak boleh begitu ada pasien datang, "Dok dok dok, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh iya Pak, mau bekam ya? Silahkan." Nah, karena kita nggak tahu apakah dia itu benar-benar pasien atau bukan. Jangan-jangan dia mau nganter paket. Nah itu ya. Jadi kita harus memperhatikan benar, siapa yang datang, bagaimana kondisinya. Oh pasien ini datang dengan dibopong, oh pasien ini datang diantar ambulan. Ya karena pernah juga ada pasien yang datang dia diantar ambulan, hayoh loh, gitu ya. Jadi kalau ada pasien dia sudah datang diantar ambulan itu, wah berarti kondisinya sudah berat, sudah parah, maka kita harus melakukan observasi yang mendalam. Kenapa dia bisa diantar ambulan, sakit apa, bagaimana, dan bagaimana. Karena ada pasien-pasien yang dia datang itu diantar turun dari mobil pakai kursi roda, ada yang dibopong, ada yang turun pakai ambulan itu ada. Nah ini teman-teman ya, jadi wajib bagi kita melakukan observasi. Apa saja yang diobservasi, nanti insya Allah akan kita bahas ya, akan kita bahas pelan-pelan. Yang kedua adalah wen. Wen ini adalah mendengar dan membau ya, mendengar dan membau. Apa yang didengar? Yang didengar itu semua segala sesuatu yang bisa didengar dari pasien. Yang mana kita pahami bersama bahwa pendengaran itu nanti berhubungan dengan suara, berhubungan dengan ya suara rata-rata ya, semua yang didengar itu adalah yang berhubungan dengan apa? Oh ya, maaf. Recording in progress. Saya kok tiba-tiba keluar ya. Maaf, saya tiba-tiba keluar tadi ya teman-teman ya. Halo? Iya sih tuh. Oh Iya. tiba-tiba keluar. Kepentang. Oh iya ya, baik. Berarti saya ulangi lagi ya. Masuk jaringan sepertinya ini. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman, yang kita dengar itu adalah semua yang bisa didengar. Contohnya apa? Contohnya adalah suara. Suara dari pasien. Suara apa? Suara dia berbicara. Jadi kita mendengarkan suara si pasien itu berbicara. Oh, dia suaranya lirih. Oh, suaranya keras, suaranya kencang. Oh, batuk. Nah, gitu ya. Batuk kan juga suara, teman-teman ya. Oh, batuk. Batuknya terdengar pelan, batuknya terdengar keras, batuknya terdengar dalam, batuknya terdengar lirih. Nah, itu ya. Batuknya terdengar ngos-ngosan, maka mendengar apa? Mendengar suara batuknya, mendengar suara nafasnya. Oh, nafasnya pasien ini ngos-ngosan.
Oh, dia napasnya memburu. Oh, napasnya berbunyi. Ya, itu ya kita harus pahami bersama. Nanti setiap suara yang keluar dari rongga hidung, rongga suara, itu semua nanti memiliki makna, memiliki arti. Kemudian penciuman, yang dicium apa ya? Semua yang dibau ya di sini ya, bukan dicium ya. Jadi yang dibau itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan bau. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah bau keringat, kemudian bau ketiak, bau mulut, lalu ada lagi bau tinja, bau urin gitu ya. Itu jadi semua segala sesuatu yang bisa dibau itu nanti akan menimbulkan atau memiliki makna dan pengertian khusus di dalam ilmu pengobatan. Jadi kita itu memahami kondisi pasien itu yang kedua dengan mendengar dan membau. Yang ketiga yaitu adalah anamnesa. Anamnesa di sini artinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap klien yang tujuannya untuk untuk menyimpulkan gitu ya, untuk menyimpulkan keadaan yang diterima oleh pasien tersebut. Nah, ini ya. Jadi melakukan anamnesa itu adalah untuk membuat sebuah kesimpulan. Lalu yang berikutnya adalah cie atau palpasi, yaitu perabaan, meraba. Yang diraba itu adalah meraba abdomen, meraba nadi, meraba punggung, meraba dahi pasien untuk mengetahui keadaan-keadaan yang terjadi pada pasien tersebut. Meraba hidung, meraba telinga, boleh nggak Bu? Boleh ya, jadi kita itu melakukan perabaan telinganya diraba. Waduh, ini telinganya masih keras. Berarti harapannya sembuh masih tinggi. Oh, telinganya sudah mulai terlihat layu, menghitam. Oh, mohon maaf ini Pak tidak bisa kita terapi karena kondisinya sudah buruk. Dipegang telinganya, kok telinganya dingin. Oh, telinga dingin itu menandakan bahwa ginjalnya mengalami defisien, ginjalnya terserang oleh dingin, maka harus dihangatkan. Dilakukan terapi moksibusi, dilakukan terapi dengan bekam api untuk meningkatkan, menambah yang pada ginjal, kan gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami keadaan-keadaannya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara melakukan 4 cara pemeriksaan. Nah, itu ya. Ya, baik. Kemudian yang pertama adalah weng atau observasi. Nah, ini ya, kita melakukan observasi yang pertama. Observasi di sini adalah saat memasuki kamar pemeriksaan, seorang terapis wajib teliti dalam memperhatikan berbagai kelainan yang ditunjukkan oleh penderita. Yang perlu diperhatikan setidaknya itu ada 4. Yang pertama adalah sen, lalu se, kemudian singtai, lalu lidah ataupun selaput lidah. Untuk pembahasan lidah ini kita memerlukan waktu tersendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa adakan Zoom khusus untuk lidah nanti. Nah, yang pertama diperhatikan itu adalah sen daripada si pasien. Jadi kita memperhatikan sen dari klien ataupun pasiennya bagaimana. Jadi memperhatikan sen. Sen itu artinya apa, Pak? Sen itu artinya adalah semangat, motivasi, jiwa, semangat hidup, motivasi hidup gitu ya. Jadi seseorang itu memiliki sen. Sen tersimpan di jantung atau kita bisa mengatakan bahwa jantung itu adalah rumah bagi sen. Jadi seseorang itu memiliki semangat hidup yang tinggi, memiliki motivasi yang tertinggi, itu nanti terlihat dari sennya. Bagi seseorang yang sennya tinggi, itu nanti akan kelihatan sekali, Pak. Wajahnya yang merah, ceria, matanya yang berbinar-binar, kemudian suara yang keluar itu jelas, itu menunjukkan bahwa apa? Seseorang itu memiliki sen yang tinggi. Teman-teman bisa tahu loh ya, orang itu apakah sennya itu tinggi atau tidak, itu saat ketemu kita itu dilihat dari apa? Dari cara dia itu bersalaman misalnya. Misalnya saya ketemu dengan Bang Habibie,
begitu ketemu langsung tangan saya dipegang erat, saya dipeluk. Nah, itu ya. Itu menunjukkan bahwa sennya itu tinggi. Oh, dia itu memang mau banget atau sedang pengen banget untuk ketemu dengan saya, kan gitu ya. Sehingga, begitu ketemu, wah dia memiliki semangat ataupun minat yang sangat tinggi sekali. Namun kalau kita ketemu dengan orang, dia udah males-malesan, diajak salaman ya biasa aja, kemudian, dari wajahnya kelihatan dia tidak berminat, itu bisa jadi sennya dia tidak tinggi atau dalam kondisi keadaan sen yang lemah atau mungkin, eee salam warahmatullah. Atau mungkin minatnya untuk ketemu kita itu tidak tinggi gitu teman-teman ya. Jadi terlihat dari penggambaran-penggambaran yang bisa teman-teman lihat dari wajahnya. Nah ini, jadi kita perhatikan dulu sen dulu. Pada pemeriksaan sen, kita perlu memperhatikan semangat dari penderita. Apakah masih memiliki semangat kesembuhan yang besar atau tidak. Pengamatan sen dilihat dari pandangan mata, memperhatikan air muka dan kesadaran dari si sakit. Ya, jadi kalau kita lihat, orang yang memiliki sen tinggi itu ya seperti yang ada di gambar ini teman-teman ya. Jadi sennya tinggi, dia terlihat bersemangat, terlihat bermotivasi, kemudian, ceria, senyumnya itu tergambar di wajahnya gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memiliki sen yang sangat tinggi. Nah, kita nih di bulan Ramadan ini udah akhir-akhir Ramadan ini sen kita masih tinggi apa enggak ini? Sen kita lebih tinggi ke masjid atau lebih tinggi ke mall? Nah, itu ya. Jadi kalau kita masih sen kita itu tinggi, tapi tingginya itu di akhir Ramadan ini adalah untuk pergi ke mall, nah maka kita harus mempertanyakan keimanan kita bagaimana. Sebaiknya teman-teman itu kalau pergi ke mall itu ya sebelum 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir itu kita kita maksimalkan untuk kita beribadah. Karena, justru jackpotnya itu adanya di 10 malam terakhir. Itu ya. Meskipun faktanya 10 malam terakhir itu justru mall-nya makin sepi, maaf, mall-nya makin rame, masjidnya makin makin sepi. Artinya apa? Artinya semangat kita di bulan Ramadan itu semakin ke belakang itu bukan semakin tinggi, justru semangat kita semakin semakin turun. Padahal hadiahnya itu paling banyak, jackpotnya itu justru adanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah ini, termasuk kemarin juga Pak D, Mufid, kalau Zoom jangan Selasa sih Bu, takutnya Selasa depan itu orang-orang udah pada mudik. Oh iya bener gitu ya, jadi semangat mudik kita itu sangat tinggi sekali ya, jadi semangat ibadah kita juga harus begitu teman-teman. Nah jadi, sennya kita harus tinggi. Saat kita bertemu dengan pasien, ya sen dari pasien itu harus benar-benar kita perhatikan ya, harus benar-benar kita perhatikan bahwa sen pasien itu dalam keadaan yang tinggi, kuat, dalam kondisi yang prima. Karena kenapa? Seorang pasien yang sennya itu tinggi, maka dia akan lebih cepat sembuh daripada pasien yang sennya itu lemah. Sering kali Pak, saya kalau ketemu dengan pasien itu kasihan dengan kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Misalnya kita udah datang ke sana, dia sudah sakit, sakitnya sudah lama, kemudian tidak terlalu diurus oleh keluarga. Jadi ditaruh di tempat di kamar, kamarnya itu udah sempit, kemudian gelap, pengap, lembab, lalu kotor gitu ya, udah gitu spraynya mungkin tidak pernah diganti, naudzubillahi min dzalik, udah di situ ada sisa-sisa makanan. Nah, ini sangat sangat miris sekali ya. Berbeda jauh apabila kita ketemu dengan pasien, tapi dia itu dipelihara, dijaga, dirawat dengan baik oleh keluarganya. Ya. Jadi, meskipun dia itu, sakitnya lama, namun keluarganya itu memelihara dia dengan baik. Ditaruh di kamar yang bersih, lampunya terang, kondisinya kering, kemudian dimandikan setiap hari, lalu kualitas makannya terjaga, lalu keluarganya itu, istilahnya itu ngopeni itu dengan
dengan senang, dengan riang, dengan bahagia, maka kesembuhan bagi seseorang itu akan lebih cepat daripada kita ketemu dengan pasien yang kondisinya seperti yang saya sampaikan pertama kali tadi. Ya, karena itu nanti akan sangat mempengaruhi sen ataupun motivasi ruh dari, pasien tersebut. Nah, ini ya. Jadi yang kita perhatikan adalah memperhatikan pandangan mata. Jadi pandangan mata itu nanti akan menunjukkan kondisi apakah seseorang itu memiliki sen yang bagus atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita ketemu dengan pasien, begitu dia lihat kita matanya berbinar-binar. Wah, itu insya Allah kesembuhan akan bisa didapatkan lebih cepat daripada kita ketemu dengan pasien yang pandangan matanya itu sudah sayu layu. Nah, ini ya. Jadi kemudian memperhatikan air muka. Air muka itu adalah bentuk wajah, gestur wajahnya seperti apa. Orang yang gestur wajahnya dia terlihat murung, itu tentu sennya dia lemah, ya. Jadi air muka itu yang dimaksud adalah, gestur dari wajahnya, dari wajah si pasien tersebut. Kalau kita lihat seorang pasien itu wajahnya sudah murung, sudah tidak ada senyumnya, kemudian sudah banyak, melirik ke sana ke sini, diajak ngobrol dia tidak fokus, matanya melihat ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, tidak mau melihat kita, itu menunjukkan bahwa si pasien itu memiliki kesadaran, pandangan mata, dan air mukanya dia, menunjukkan sen yang lemah. Nah, orang-orang seperti itu membutuhkan motivasi. Jadi orang-orang yang sennya lemah, meningkatkan sen itu adalah dengan memberikan motivasi. Jadi sen itu ditingkatkan, dikembalikan, dinormalkan dengan memberikan motivasi. Nah, ini ya. Jadi sebagai seorang terapis sebenarnya kita itu juga harus memiliki keilmuan, motivasi yang kuat gitu ya. Jadi kita harus memiliki keilmuan motivasi, memberikan motivasi yang kuat terhadap siapa? Terhadap pasien. Jadi kita harus mampu. Jadi makanya terapis itu sennya harus tinggi, chi-nya harus kuat, kemudian ada beberapa teman bilang terapis itu harus cerewet. Bener nggak, Bu? Jadi terapis yang cerewet itu biasanya dia lebih disukai oleh pasien daripada terapis yang, diem, lebih pendiam ya. Karena apa? Karena terapis yang banyak bicara dan bicaranya itu berdasarkan ilmu, itu nanti biasanya akan memberikan motivasi yang kuat terhadap pasien. Makanya kita sebagai seorang terapis itu jangan apa, jangan kita itu lemah gitu ya. Kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak prima, ya jangan megang pasien, karena itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap keadaan yang terjadi terhadap pasien tersebut. Nah, ini teman-teman. Jadi yang pertama diperhatikan adalah sennya. Sennya siapa? Sennya pasien. Maka kita harus memberikan motivasi terhadap pasien tersebut. Kita berikan motivasi-motivasi yang motivasinya itu memberikan, semangat bagi pasien untuk cepat sembuh. Misalnya dimotivasi Bapak, Ibu kalau sakit, jadi sulit ibadahnya, sedangkan kalau sembuh nanti bisa gampang melakukan ibadah. Nah, kita juga bisa motivasi pasien itu dengan hal-hal apa yang dia sukai. Saya punya pasien itu gini, Bu. Jadi beliau itu hobinya jalan-jalan ya. Sudah sepuh, sudah tua, umurnya lebih dari 60 tahun lah ya, lebih dari 60 tahun. Namun qadarullah beliau itu punya hobi jalan-jalan. Jadi ini pasien yang unik ya. Udah tua itu hobinya jalan-jalan, Bu. Bener-bener hobinya jalan-jalan, jalan-jalan ke luar kota ya kan. Udah tua gitu masih pengen ke Dieng. Kalah kita yang muda-muda ini ya. "Saya pengen ke Dieng sih, Fu," dia bilang. Masya Allah. "Saya belum pernah ke sini, saya belum pernah ke sini." Jadi dia itu memiliki keinginan untuk jalan-jalan itu tinggi sekali, benar-benar seneng jalan-jalan. Qadarullah sakitnya apa, sakitnya itu, pengapuran di lutut, jadi dia nggak bisa jalan-jalan. Nah ini ya, jadi
Karena dia mengalami pengapuran, di lututnya ada pengapuran, jadi dia nggak bisa jalan-jalan. Nah, kita sebagai seorang terapis tuh harus tahu, oh ini orang suka jalan-jalan, maka kita motivasi dengan apa? Ya dengan apa yang dia sukai itu. Ayo Bu, cepat sembuh, nanti bareng-bareng main ke Dieng misalnya gitu ya. Meskipun enggak gitu ya, meskipun nggak mungkin juga kita ngapain ke Dieng sama nenek-nenek gitu ya. Nah, tapi kita memberikan kepada seseorang itu apa? Motivasi dan semangat. Ayo Bu, sembuh nanti bisa umroh. Nah, gitu ya, bisa tawaf, bisa sa'i. Jadi kita memberikan semangat kepada seseorang itu berdasarkan hal-hal atau apa-apa yang sekiranya dia itu sukai, dan itu biasanya akan memberikan sen yang lebih tinggi kepada seorang pasien. Nah, ini teman-teman, jadi seorang terapis itu ya harus benar-benar kita itu mampu memotivasi pasien. Tapi jangan ditakut-takutin ya kan, jangan ditakut-takutin. Misalnya, "Ayo Bu, nanti kalau nggak sembuh ini bisa lumpuh total loh ini Bu." Nah, gitu ya, jangan ditakut-takutin begitu ya. Tapi kita harus memberikan kepada beliau itu adalah motivasi. Kita harus memberikan motivasi kepada siapa? Kepada klien. Jangan ditakut-takutin. Nah, ini stroke kayak gini nih, paling-paling nih 6 bulan ini kayak gini nih, udah parah ini, susah nih. Makanya Ibu rajin-rajin terapi dengan saya supaya nggak parah. Nah, itu hal-hal seperti itu justru akan menjatuhkan sen daripada pasien. Nah, ini teman-teman harus kita pahami pertama yaitu adalah sen. Yang kedua yang kita harus perhatikan adalah memperhatikan se. Nah, ini ya. Tujuan memperhatikan keadaan se adalah untuk mendapatkan gambaran qi atau energi dan qie yaitu darah dari kelima organ Changfu, yaitu hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Caranya adalah dengan memperhatikan warna kulit dan ekspresi wajah. Jadi kita memperhatikan warna kulit dan ekspresi wajah dari klien. Itu disebut dengan apa? Memperhatikan yang kedua yaitu adalah se. Yang kita lihat nanti adalah warna wajahnya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ekspresi wajah yang bersinar, segar, menandakan bahwa penyakit masih berada di tingkat luar, masih baru dan masih ringan untuk disembuhkan. Bila wajah sudah layu, menandakan bahwa penyakit sudah lebih lama dan keadaannya sudah menjadi lebih berat, gitu ya, sudah menjadi lebih berat. Warna wajah yang terang dan cerah menunjukkan keadaan si lambung yang baik. Sedangkan warna kusam dan kering menunjukkan keadaan lambung yang telah rusak, sehingga prognosis kesembuhannya biasanya kurang baik. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah warna wajahnya atau ekspresi wajah. Nah, yang perlu teman-teman pahami dan sering sekali saya sampaikan di kelas adalah mengapa wajah itu sangat tergambar oleh lambung gitu ya. Mengapa wajah itu sangat tergambar maaf, saya kebalik ya. Mengapa kondisi lambung tergambar pada wajah? Nah, ini yang benar ya. Mengapa kondisi lambung kita itu tergambar di wajah? Sebab di meridian wajah itu terdapat banyak sekali meridian lambung. Jadi di wajah kita itu banyak terdapat meridian lambung. Jadi kalau teman-teman sering melakukan akupuntur wajah, sebenarnya itu memberikan kepada kita itu kesempatan bagi lambung itu untuk distimulasi, ya. Jadi kalau kita itu sering melakukan akupuntur pada wajah, nah titik-titik akupuntur yang kita stimulasi di wajah itu dia memperbaiki lambung, Mbak. Kan ada ST1, ST2, ada ST3, ada ST4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Semuanya adanya di lambung. Makanya teman-teman yang sering melakukan akupuntur wajah itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada lambungnya itu untuk lebih sehat. Dan warna patologis wajah apabila warnanya itu terlihat
layu, terlihat kusam, itu nanti bisa menggambarkan kondisi yang terjadi pada lambungnya. Meskipun nanti warna patologis macam-macam ya. Nah, ini kalau kita lihat penggambaran dari orang yang sedang ada di PDF ini ya, teman-teman lihat PDF-nya, kita tahu orang ini adalah orang yang sedang sakit. Ya, terlihat dari mana? Terlihat dari ekspresi wajahnya yang menunjukkan bahwa kondisinya dia sedang sakit. Apa yang tergambar di situ, Pak? Nah, ini ya. Jadi kita lihat matanya terlihat murung. Mata yang terlihat murung, terlihat kekurangan motivasi, ini menunjukkan bahwa seseorang itu sennya dia dalam keadaan lemah. Kemudian kita lihat bibirnya yang menutup, mengatup, kemudian terlihat warnanya pucat. Bibir yang menutup, mengatup, terlihat pucat menunjukkan kondisi yang terjadi pada limpa. Bisa juga pasien sedang mengalami kondisi depresi atau stres. Nah, ini kalau kita lihat dari raut wajahnya, dari penggambaran bibirnya, dari matanya, ini terlihat kondisi dalam keadaan depresi ya. Depresi, kemudian kekurangan kekurangan motivasi, bisa jadi limpa atau lambungnya dia bermasalah. Terlihat juga dari tangannya yang memegang leher. Nah, maka bisa jadi dari tangannya yang memegang leher itu menggambarkan bahwa dia memiliki sakit di area-area tertentu pada tubuhnya. Karena dia memegang leher, bisa jadi lehernya sedang sakit, kan begitu ya. Ini adalah penggambaran-penggambaran yang bisa kita lihat daripada gambar ini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini cara melihat warna wajah nanti ya. Jadi warna wajah nanti tergambar di sini. Contoh, teknik itu adalah melihat warna wajah pada seseorang. Warna patologis pada wajah yang terlihat adalah sebagai berikut. Warna hijau. Nanti ada orang-orang yang wajahnya itu berwarna kehijauan. Warna hijau pada wajah menunjukkan kemungkinan gangguan pada organ hati. Terjadinya angin dingin dan dalam. Jadi kalau kita bertemu dengan pasien, kemudian terlihat warna wajahnya itu warnanya berubah menjadi hijau. Hijau itu ya hijau tua, bukan seperti Hulk ya. Kalau Hulk itu kan dia marah. Wah, marah maka mukanya berubah jadi hijau. Nah, badannya berubah jadi hijau. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Warna hijau di sini adalah warna gelap kehijauan. Jadi bukan warna seperti warna Hulk yang sering kita lihat di film Avenger, itu bukan ya. Jadi warna yang di sini adalah yang dimaksud adalah warna hijau. Hijaunya adalah hijau gelap. Yang mana itu nanti terlihat dari warna wajah dan warna telinga yang cenderung berbeda. Jadi kalau kita ketemu dengan pasien, kita lihat warna wajahnya dan warna telinganya dia berbeda, atau antara warna wajah dengan warna leher itu berbeda, itu biasanya menunjukkan keadaan patologis pada wajah. Jadi gangguan yang terjadi pada hati. Apa saja yang terjadi pada hati nanti? Oh, bisa saja hatinya mengalami sindrom defisien, sindrom ekses, atau terserang angin dingin, atau terserang penyakit yang parah pada organ hati. Itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat warnanya nanti cenderung berwarna hijau atau cenderung berwarna hijau kekuningan. Itu nanti bisa menunjukkan kondisi-kondisi tersebut. Ya, ini. Oke. Yang kedua adalah warna merah. Jadi warna merah pada wajah itu menunjukkan keadaan panas pada organ jantung. Sering sekali kita melihat orang itu warnanya merah, terutama orang-orang yang kulitnya itu putih ya. Jadi orang-orang yang kulitnya itu putih-putih itu biasanya kalau ada gangguan pada jantung dia kelihatan sekali, Pak. Jadi kalau kita ketemu dengan pasien ya, pasien ini kita lihat warna kulitnya putih,
kemudian warna wajahnya dia cenderung merah. Oh, ini biasanya ada kelemahan pada organ jantung. Apalagi ditambah sudahlah warnanya merah, kemudian bengkak. Nah, ini juga lebih merujuk kepada gangguan pembengkakan pada jantung. Biasanya paling sering terjadi pada mereka yang kecanduan obat, ya. Kecanduan obat-obatan kimia maupun psikotropika itu biasanya wajahnya nanti terlihat kemerahan, dan pada beberapa kasus pipinya dia cenderung terlihat menggembung, jadi bengkak. Bengkak ini bukan bengkak karena gemuk, melainkan bengkak karena terjadinya kondisi patologis. Misalnya, oh bengkaknya itu adalah bengkak odem, ya, ada penyakit namanya moon face. Nah, ini ya. Jadi kondisi-kondisi tersebut teman-teman harus pahami. Ketemu dengan pasien, loh kok wajahnya kelihatan merah? Oh, warna merah itu adalah gangguan pada organ jantung. Maka teman-teman bisa pastikan apakah benar jantungnya itu sedang ekses, maka teman-teman nanti perhatikan pada nadi pasien. Nah, maka nanti kita korelasikan warna wajah itu dengan perabaan nadi atau warna lidah. Kalau wajahnya terlihat merah, kemudian pipinya terlihat bengkak, maka teman-teman raba nadinya, rasakan nadi jantungnya, lalu suruh dia menjulurkan lidahnya, cek warna lidahnya. Kalau warna lidahnya itu merah, terutama di ujung-ujung lidahnya, maka hampir bisa dipastikan seseorang tersebut ya memang mengalami sindrom panas pada organ jantungnya. Ya, maka kita sebagai seorang terapis mulai dari sekarang harus sering-sering memperhatikan wajah pasien. Dilihat wajahnya, oh wajahnya ini kok kekuningan ya. Oh ini kok wajahnya kemerahan ya. Oh ini kok wajahnya cenderung menghitam. Itu nanti memiliki penggambaran gejala-gejala patologis pada organ-organ tertentu. Nah, ini jadi sennya sudah diperhatikan. Oh, dia datang semangat, tapi wajahnya merah. Nah, ini ya. Maka teman-teman harus perhatikan tersebut. Kalau merah menandakan kondisi panas yang terjadi pada organ jantungnya. Yang berikutnya adalah warna patologis, wajah cenderung berwarna kuning. Ini sering kita temui pada penderita hepatitis atau orang-orang yang mengalami sindrom kekurangan darah. Ya, gitu ya. Jadi kondisi ini menunjukkan kelemahan pada limpa dan lambung meskipun tidak semuanya. Ya, meskipun tidak semuanya. Yang dimaksud tidak semuanya itu bagaimana? Yang dimaksud tidak semuanya adalah bisa jadi warna kuning pada penderita itu adalah kondisi di mana limpa dan lambungnya lemah atau kondisi penyakit hepatitis yang dialami oleh seorang pasien atau klien. Jadi, oh ini warnanya kuning. Oh, warna kuning adalah kondisi patologis pada organ limpa dan lambung. Pak, ada gangguan limpa atau lambung, atau mungkin punya diabetes, atau mungkin ada GERD atau MAH gitu ya. Itu menunjukkan keadaan-keadaan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Atau mungkin warnanya cenderung kuning karena ada gangguan pada penyakit hepatitis. Nah, maka teman-teman harus benar-benar perhatikan. Lalu warnanya cenderung pucat. Pucat ini nanti memiliki penggambaran, bisa jadi dia mengalami sindrom defisiensi C atau kekurangan darah, atau mengalami hipotensi, atau mengalami gejala kelainan pada organ paru-paru. Maka teman-teman harus perhatikan, oh pasien saya warna wajahnya pucat. Kok pucat banget ya? Oh mungkin jangan-jangan dia sedang kekurangan darah. Apalagi warna pucatnya itu ditambah dengan warna bibir yang cenderung pucat juga. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan pasien, sudahlah warna wajahnya pucat, warna bibirnya pucat, ini hampir bisa dipastikan bahwa kondisi tersebut adalah kondisi patologis yang terjadi pada paru-paru yang mengakibatkan seseorang itu mengalami kekurangan darah. Nah, ini ya. Jadi harus
harus kita perhatikan betul-betul kondisi-kondisi patologis yang tergambar di situ. Nah itu, atau mungkin jangan-jangan dia sedang kedinginan. Oh ini orang kedinginan nih kayaknya nih, "Ibu, Bapak kedinginan ya?" "Iya, saya dingin." "Oh iya, makanya wajahnya terlihat pucat." Yang berikutnya, wajah menghitam. Ini sering kita temui pada penderita gangguan liver atau gangguan ginjal, Pak. Jadi orang-orang itu kalau sudah melakukan, hemodialisa, sehingga darahnya itu harus dialiri melalui alat tertentu, kemudian dicuci di situ darahnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam, tubuhnya, itu biasanya menunjukkan keadaan apa, ginjalnya yang sudah rusak sehingga dia harus melakukan cuci darah. Jadi teman-teman, perhatikan di sini keadaan-keadaannya ya. Sering kita temui itu Pak, jadi penderita, gagal ginjal, di mana dia sudah melakukan hemodialis beberapa kali, nanti wajahnya dia terlihat menghitam. Nah, kondisi-kondisi patologis seperti ini, itu bisa terjadi dalam waktu singkat dan dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang, bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, "Oh ini wajahnya kok merah?" Tanya aja, boleh ya, kita berhak menanyakan kepada pasien, apakah, warnanya itu berubah baru saja atau sudah lama terjadi. Seperti itu teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab dulu, kemudian nanti kalau tanya jawab sudah selesai, kita lanjutkan lagi sampai jam 11 insyaallah ya. Jadi kita buka sesi tanya jawab, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya langsung atau, bisa menulis di kolom komentar. Boleh silahkan teman-teman. Di Silakan kolom teman-teman yang mau bertanya open mic atau kita jawab dulu yang di kolom komentar, Bu. ya boleh Pak D. Sebentar kita lihat ya. Apa nih, sudah ada 4 pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lihat dari atas. Bismillah Sifu, apa yang dimaksud dengan air muka? Air muka itu adalah ekspresi ya, ekspresi wajah. Jadi air muka, raut muka itu yang dimaksud adalah ekspresi wajah yang tergambar dari siapa? Dari pasien atau klien. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, panjang lebar tadi bahwa wajah itu nanti memiliki ekspresi ya. Ekspresi itulah yang harus kita baca. Kemudian, Assalamualaikum, ada PDF materi Sifu, insya Allah yang belum punya bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih PDF-nya ya. Kemudian, menyambung penjelasan Sifu bahwa lipoma sebaiknya tidak di cakra. Jadi untuk lipoma, solusi akupunturnya bagaimana Sifu? Ya, benar sekali ya. Jadi lipoma itu teman-teman, lipoma kanker tumor, tidak saya sarankan untuk teman-teman lakukan akupuntur dengan teknik, cakra atau teknik, melingkar gitu ya, titik akupunturnya ya. Kenapa? Karena pada dasarnya benjolan-benjolan abnormal pada tubuh kita itu tidak boleh terkena logam. Jadi benjolan-benjolan abnormal sejenis kanker, tumor, lipoma gitu ya, maka itu tidak boleh terkena logam. Karena ketika dia terkena logam, maka hampir bisa dipastikan justru, sel-sel penyakitnya, kanker tumornya itu justru nanti akan menyebar. Sehingga kalau lipoma, maka akan mengakibatkan muncul lipoma di tempat baru. Atau kalau dia kanker maupun tumor, maka kanker tumornya akan semakin berat. Nah ini, maka teman-teman harus perhatikan. Ya, solusi akupunturnya bagaimana Sifu? Nah ini yang teman-teman itu harus mengikuti level 3 dan 4 ya. Bahwa, di level 3 dan 4 kita nanti berbicara tentang diagnosa sindrom. Yaitu bagaimana menangani penyakit itu berdasarkan
sindrom-sindromnya, sehingga tidak semua penyakit itu cukup kita lakukan akupuntur dengan titik wajib aja, tidak bisa. Kemudian bagaimana kita memahami kapan orang itu harus dikeluarkan panasnya, kapan orang itu harus dikeluarkan lembabnya, bagaimana orang itu harus dilancarkan peredaran darahnya, bagaimana menambah jumlah sel darah merah di dalam tubuh, itu dibahas di level 3 dan 4. Nah, di sini termasuk ini pembahasan lipoma ya. Lipoma itu adalah sindrom di mana jalur meridian limpa itu tertutupi oleh lembab. Nah, ini. Jadi seringkali kita itu tidak memahami jalur-jalur meridian, kemudian apa saja yang dapat mengakibatkan meridian itu tersumbat itu apa saja, seringkali kita tidak memahami itu, teman-teman. Contoh begini, jalur meridian limpa itu sangat mudah sekali untuk tertutupi oleh lembab, ya, jalur meridian limpa nih. Jadi jalur meridian limpa itu sangat mudah tertutupi oleh lembab gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika lembab itu terakumulasi pada jalur meridian limpa, maka bisa mengakibatkan meridian limpa tadi dia itu menjadi tersumbat. Sumbatan pada meridian limpa itulah yang mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit abnormal seperti kanker, tumor, maupun lipoma. Maka tekniknya bagaimana agar lipoma tersebut sembuh? Maka teman-teman perbaiki, lancarkan jalur meridian limpa dan lambungnya. Nanti kalau meridian limpa lambungnya sudah bagus, maka insya Allah nanti lipomanya nanti sembuh. Buktikan aja, Pak. Ya, karena limpa itu membenci lembab, maka teman-teman buang lembabnya. Di mana membuang lembab? Membuang lembabnya itu bisa ambil di titik ST4, ST40. Itu adalah salah satu titik yang digunakan untuk membuang lembab. Nah, itu ya. Jadi, ambil titik-titik jalur meridian limpanya. Misalnya kita ambil titik yen limpa SP3. Kemudian ambil SP6 sebagai titik pertemuan. Lalu ambil meridian SP9 dan meridian SP10. Karena SP9 itu dia itu berfungsi untuk membuang cairan, sedangkan SP10 itu berfungsi untuk meningkatkan sel darah merah. Jadi lancarkan peredaran darahnya, kemudian kita lancarkan jalur meridian limpanya dengan membuang lembab dan membuang dingun. Nah, ini ya. Jadi caranya seperti itu. Lalu perbaiki lambungnya, ambil di ST36 dan ST40. Seperti itu, teman-teman ya. Plus dilakukan penghangatan pada jalur meridian limpanya. Jadi teman-teman boleh lakukan moksibusi pada jalur meridian limpanya, namun jangan lakukan moksibusi pada lipomanya. Nah, ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Bismillah, Sifu, kalau lidah abu atau coklat artinya apa? Lidah, ini lidah ya, lidahnya warnanya abu-abu atau coklat. Kalau sudah bertemu dengan pasien yang lidahnya itu berwarna abu-abu atau coklat, ini biasanya menuju kepada adanya penyakit yang penyakitnya itu sudah berat, parah ya. Sudah berat, sudah parah. Karena warna lidah itu seharusnya dia merah muda, warnanya merah muda ya. Kalau teman-teman ketemu dengan pasien warnanya merah muda, lidahnya itu bagus. Kalau ketemu dengan pasien warnanya cenderung merah, merahnya itu merah tua, itu biasanya ada sindrom stagnasi darah. Kalau warnanya itu sudah warnanya abu-abu atau coklat, saya bisa pastikan si pasien itu menderita penyakit yang berat. Misalnya adanya gejala kanker atau tumor, atau adanya materi yang menumpuk di dalam tubuh dan dia itu tidak bisa dikeluarkan. Misalnya di usus besar, jadi di usus besarnya itu ada kotoran sehingga kotorannya itu tidak bisa keluar. Maka itu harus dilakukan pemeriksaan ya, apakah benar kotorannya itu menumpuk di usus besar sehingga dia nanti kotor tidak bisa keluar. Itu bisa mengakibatkan banyaknya permasalahan kesehatan nanti.
Kalau air muka menghitam plus bengkak, apakah dia ada gangguan ginjal dan jantung, Sifu? Sudah menghitam kemudian bengkak. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi, wajah yang tergambar dia bengkak itu biasanya ada gangguan pada jantungnya. Jadi jantungnya bengkak juga. Nah, itu biasanya ya. Jadi ada penyakit kardiomegali. Nah, pembengkakan pada organ cang yaitu jantung. Kalau terlihat wajah membengkak, ya hampir bisa dipastikan bisa jadi itu akibat dari terakumulasinya penyakit di jantung. Ditambah dengan warna hitam, itu adalah warna patologis pada organ ginjal atau warna patologis pada organ hati. Hati itu bisa hitam, bisa menghijau. Kadang kita itu susah membedakan, Bu, apakah wajahnya ini hitam atau hijau. Karena kita jarang melihat orang dengan wajah hitam dan hijau ya. Jadi bisa kita asumsikan bisa jadi ginjalnya atau livernya. Tinggal nanti kita korelasikan aja dengan pemeriksaan nadi dan juga anamnesa. Jadi bisa jadi nih Mbak Tristi ya. Lalu lanjut ya. Bismillah Sifu, sebagaimana tadi yang disampaikan ketika sering akupuntur wajah, insya Allah bagus untuk ke meridian lambung. Apakah cukup dengan akupuntur wajah saja atau harus dibantu dengan titik lainnya ketika pasiennya sering sakit lambung dan asam lambungnya sering kambuh? Nah, ini kaidah di dalam akupuntur adalah apabila kita melakukan akupuntur di area bawah, maka kita juga harus melakukan akupuntur di area atas. Kalau kita melakukan akupuntur di area kanan, maka sebaiknya kita lakukan akupuntur juga di sebelah kiri dan juga begitu sebaliknya. Kalau kiri, kanan juga diambil. Kalau kita melakukan akupuntur pada area punggung, maka area depan juga kita ambil meskipun itu hanya ada di tangan atau di kaki. Artinya, kalau kita melakukan akupuntur pada wajah untuk kasus-kasus asam lambung yang tinggi, GERD misalnya ya, maka perlukah kita melakukan akupuntur pada titik lainnya sesuai dengan kaidah tersebut? Perlu, gitu ya. Perlu. Jadi sesuai dengan kaidah yang sudah saya sampaikan tadi, maka kalau kita melakukan akupuntur wajah, lakukan juga akupuntur di kaki atau tangan. Karena di wajah nanti ada meridian usus besar, ada meridian lambung, ada meridian kandung kemih, maka ambil juga titik-titik titik-titik lambung, titik-titik usus besar atau titik kandung kemih yang ada di tangan atau di kaki. Seperti itu, Bu. Jawabannya seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan qi atau energi. Artinya qi itu tidak hanya mengalir di satu tempat di wajah saja, melainkan dia mengalir ke seluruh tubuh. Itu nanti untuk kesembuhan insya Allah lebih cepat. Pak Andi Fauzan, soalnya yang saya dapat dari trainer lain, di samping titik sindrom lembab panas juga dipakai cakra untuk mengecilkannya. Ya, selama kita melakukan akupunturnya itu tidak mengenai benjolannya, itu masih ditolerir ya, masih ditolerir. Namun masalahnya adalah kita tuh nggak tahu, Pak, sejauh mana benjolannya itu sudah menyebar. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan ya, karena kita nggak tahu pasien itu keluhannya itu sudah menyebar sampai mana. Kan benjolan itu kan yang terlihat itu kan cuman yang kita bisa raba ya. Sedangkan kalau area-area lain yang tidak bisa kita raba, kita asumsikan dia itu tidak bermasalah, bisa saja itu terakumulasi juga lembabnya di situ. Maka teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Pak Ikhwan, jika kita ketemu dengan pasien yang memiliki emosi yang sangat nampak, apakah kita tetap melakukan terapi atau kita berikan motivasi saja agar pasien bisa menurunkan atau melepaskan emosinya? Berdasarkan dari pembelajaran minggu lalu bahwa menyelesaikan urusan emosi harus didahulukan daripada terapinya. Terima kasih. Ya benar Pak. Jadi kalau kita itu bertemu dengan pasien, emosinya dia itu terlalu meluap-luap,
maka yang harus kita lakukan adalah turunkan dulu emosinya, ya. Turunkan dulu emosinya dengan memberikan motivasi, dengan memberikan nasihat-nasihat. Sebab, sen yang terlalu tinggi, emosi ya, marah yang terlalu tinggi, atau emosi yang terlalu tinggi, takut yang terlalu berlebihan, rasa kecewa yang terlalu berlebihan, itu nanti tidak akan bermanfaat kita lakukan terapi ketika pasien itu masih memelihara emosinya. Jadi kita harus me memaksa pasien, menasehati pasien untuk menurunkan egonya, emosinya. Tujuannya untuk apa? Karena ketika emosinya sudah turun, maka kondisi jantungnya itu nanti akan lebih stabil. Maka dilakukan terapi itu nanti akan lebih mudah. Nah, bisa juga dibantu dengan titik-titik penenang ya. Contohnya dikasih, titik triple Buddha misalnya ya. Dikasih Lung 9, PC6, dikasih lagi, HT7. Atau kita lakukan akupuntur pada titik Yin Tang, Yu Yao, Si Sen Chung. Itu semua tujuannya adalah untuk menurunkan emosi atau menenangkan. Sifu kalau lidahnya pucat, tengahnya belah. Oh, itu kenapa? Pucat atau, lidahnya pucat, tengahnya belah. Oh, ini ya. Nah, jadi nanti ada lidah itu yang warnanya pucat, di tengahnya ada belahan, ada juga yang warnanya merah, di tengahnya itu ada belahan. Nah, jadi belahan-belahan yang terjadi pada lidah kita itu menunjukkan adanya sindrom kering. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan pasien, lidahnya terlihat dia itu terbelah jadi 2 di area tengahnya biasanya ya, itu menunjukkan adanya sindrom kering. Tinggal kita perhatikan warna patologis wajahnya apa. Kalau warna patologisnya itu adalah pucat, maka pucat menandakan adanya dingin. Jadi sindromnya nanti sindrom dingin kering. Kalau warnanya dia panas, maka sindrom panas kering. Yang sindromnya dingin kering, maka boleh kita lakukan terapi dengan penghangatan. Sedangkan yang warnanya dia itu panas kering, maka bisa kita lakukan terapi akupuntur pada kita lakukan bekam basah sudah boleh. Lanjut ya, Sifu bagaimana cara membedakan benjolan itu lipoma atau kanker? Nah, yang paling gampang membedakan apakah benjolan itu lipoma atau kanker adalah bahwa lipoma itu kalau dipegang dia itu kenyal dan bisa bergerak ya. Jadi lidahnya benjolannya itu dia itu kenyal dan kalau digerak-gerakin dia itu bisa bergerak, Bu. Itu adalah bentuk lipoma. Jadi itu adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang mana kelenjar getah beningnya dia itu terjadi stagnasi kelenjar getah bening di situ. Jadi kalau kita pegang dia itu bisa bergerak. Sedangkan kalau dia itu tumor, maka kalau kita pegang dia itu keras, kaku, tidak bergerak dan biasanya dibarengi dengan rasa panas yang menjalar di sekitar area tersebut. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman itu, melihat adanya benjolan-benjolan abnormal pada tubuh, dilihat aja gitu ya. Dan kalau lipoma itu dia kalau, dibiarkan dia nggak semakin besar, biasanya begitu. Sedangkan kalau kanker didiamkan dia akan semakin besar. Lipoma itu identik dengan pola makan, pola hidup, sedangkan kanker itu identik dengan pola makan dan juga stres. Jadi seperti itu teman-teman. Sifu mohon solusi. Sariawan di lidah bagian depan sudah beberapa hari ini. Ya. Sariawan di lidah. Area lidah bagian depan itu nanti adalah areanya jantung ya, areanya jantung. Tinggal depannya di mana nih? Depannya ujung depan atau depan samping. Kalau di ujung benar-benar di ujung lidah itu adanya serangan sindrom panas pada jantung. Sedangkan apabila di lidah bagian depan tapi dia lebih ke samping itu menunjukkan gangguan pada limpa dan lambungnya biasanya, Pak. Maka kalau terjadinya di area depan, maka buang panasnya dari jantungnya.
Kalau areanya adanya di samping, maka buang panasnya di limpanya. Bisa dilakukan akupuntur teknik bleeding, yaitu pengeluaran darah. Dikeluarkan darah 20-30 tetes di ujung jari kelingkingnya area medial. Itu untuk gangguan pada jantung, atau kita menyebutnya dengan HT9. Kalau panasnya itu terjadi pada limpa dan lambung, maka keluarkan darahnya itu nanti di SP1 yang ada di kaki. Itu ya, bisa dilakukan seperti itu teman-teman. Jadi bisa diperbaiki dengan dikeluarkan darah, karena biasanya panas itu, sariawan itu muncul karena adanya panas pada organ ya, pada organ. Gimana sih Fu kalau sariawannya munculnya karena kegigit? Nah ini yang teman-teman belum pahami ya, bahwa kondisi tergigit sekalipun itu sebenarnya tidak bukan kondisi yang bisa dikatakan tidak ada sebabnya gitu ya. Jadi kondisi tergigit pada tubuh, jadi kalau kita itu lidah kita itu tergigit, sebenarnya tergigit itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena limpanya terlalu panas sehingga lidah itu menjadi kaku sehingga kita tergigit itu teman-teman. Jadi atau karena faktor stres yang mengakumulasi limpa gitu ya. Kemudian Sifu untuk menambah darah di SP10, dan juga jika kaki telapak tangan terlalu dingin, titik apa yang diambil? Ya kalau menambah darah itu teman-teman bisa ambil di SP10 atau di BL17 dan BL18. Itu tujuannya adalah untuk menambah darah ya, menambah darah. Bisa ambil di SP10. Kalau di punggung itu ambil di BL17 dan BL18. Nah, kalau kakinya terlalu dingin diapain? Ya dimoksa aja di telapak kakinya. Di KI1, jadi titik KI1-nya dilakukan moksibusi, atau dilakukan moksibusi di area pinggang di BL23 dan Mingmen. Biasanya itu nanti cukup membantu, atau teman-teman lakukan moksibusi atau bekam api di tulang ekor, karena telapak kaki itu nanti sangat berhubungan dengan tulang ekor. Maka teman-teman bisa ambil akupuntur ataupun moksibusi ya, moksibusi atau bekam api di titik KI1 atau di BL23 itu 4 Mingmen, atau teman-teman bisa lakukan akupuntur moksibusi di tulang ekornya. Baik. Tanya Sifu, pasien apa lipoma di punggung kanan dan diameter sekitar 7 cm dan tidak terlalu tinggi dan juga tidak ada keluhan. Bagaimana hal tersebut? Lipoma itu Pak sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan penyakit seperti lipoma, maka tidak perlu khawatir apakah dia akan berbahaya atau tidak. Kalau diameternya sudah 7 cm itu sebenarnya baik besar ya kalau sudah 7 cm. Maka teman-teman harus perhatikan, kalau sekedar lipoma saja itu tidak dilakukan terapi tidak apa-apa, dilakukan pembedahan pun diangkat nggak apa-apa, kalau itu adalah lipoma. Namun, kalau kita lakukan pembedahan, kita harus sadari bahwa itu nanti akan muncul lagi selama lembab dinginnya tidak kita perbaiki. Jadi kalau teman-teman punya lipoma, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka lakukanlah terapi untuk membuang lembab dinginnya pada organ limpa. Kalau itu dia dibedah, diangkat, ya saya yakin dia nanti muncul lagi, Pak. Ya, seperti itu. Bismillah Sifu, kalau lidah yang berparit menyeluruh itu tandanya apa? Sementara kalau lihat dari postur tubuhnya sangat bagus, apalagi si pasien olahragawan. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, lidah berparit itu kering Bu, sindrom kering beliau itu ya. Kalau olahragawan berarti sangat cocok, karena apa? Mungkin dia olahragawan tapi kurang minum. Ya, olahragawan itu jangan dikira olahragawan itu pasti sehat ya. Karena banyak sekali olahragawan dia itu yang berolahraga namun tidak memahami konsep-konsep kesehatan.
Jadi dia olahraga, banyak keluar keringat, sehingga tubuhnya kering, cinyeknya kering, maka lidahnya menjadi terbelah atau berparit. Jadi kalau saya pahami ketika teman-teman bertemu dengan pasien yang dia itu adalah seorang olahragawan atau orang yang sering berada di lingkungan yang panas, maka lidahnya bisa berparit karena terserang oleh sindrom kering. Maka orang-orang seperti ini harus banyak menambah cairan tubuh ya, harus banyak menambah cairan tubuh misalnya dengan mengkonsumsi air minum atau makan makanan buah-buahan yang dia itu cenderung mengandung banyak air karena terserang sindrom kering. Nah, sama seperti musim hujan itu ya, musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu kan kita lihat sawah itu dia pada kering ya kan, tubuh kita juga seperti itu, Bu. Kalau dia olahragawan maka sangat wajar lidahnya itu terbelah karena dia kekeringan ya, kebanyakan keluar keluar keringat namun tidak ada asupan tambahan cairan di dalam tubuh, mungkin seperti itu. Sifu kalau misalnya moksa tiap hari di satu titik akupuntur limpa untuk kista, apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita melakukan moksa tiap hari di satu titik yang sama itu tidak boleh. Bahkan melakukan moksibusi tiap hari di titik yang berbeda pun tidak boleh. Alasannya apa? Karena panas pada moksa itu dapat mengeringkan. Maka paling aman melakukan moksibusi itu adalah 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Itu paling aman. Kalau teman-teman melakukan moksibusi tiap hari pada satu titik yang sama, tujuannya untuk menyembuhkan, maka tidak boleh ya, tidak boleh. Sifu, apakah keempat diagnosis yang disampaikan wajib dilakukan? Keempat-empatnya atau bisa 2 atau 4 saja sehingga bisa diambil kesimpulan patogen atau sindrom dari pasien. Ini yang baru kita bahas tadi adalah sen dan se ya. Maka untuk anamnesa dan palpasi insya Allah akan kita lanjutkan nanti siang. Apakah keempat-empatnya itu harus dilakukan bersama-sama? Jawabannya adalah iya. Ya. Jadi di dalam kita itu melakukan anamnesa terhadap pasien, kita harus melakukan 4 cara pemeriksaan dan 8 dasar diagnosa Pakang Pienceng. Maka ini harus dilakukan, Bu. Jadi wajib kita melakukan 4 cara pemeriksaan. Yang meliputi apa tadi? Yang pertama ya memperhatikan apa? Sennya, dan lain sebagainya gitu ya. Maka wajib kita memperhatikan hal-hal tersebut apabila ingin memiliki kesimpulan sindroma yang tepat. Tapi kalau kita tidak ingin memiliki kesimpulan sindrom yang tepat, ya sebisa kita aja nggak apa-apa ya. Misalnya kita berada di situasi yang tidak memungkinkan kita melakukan 4 cara pemeriksaan yang akurat. Misalnya sedang baksos atau mungkin dalam kondisi darurat ada orang pingsan, waduh ini harus gimana? Ya nggak apa-apa Bu, kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara singkat itu boleh. Boleh. Namun apabila kondisinya memungkinkan untuk kita melakukan 4 cara pemeriksaan secara utuh, ya lakukan semuanya secara utuh. Masya Allah ternyata yang bertanya banyak ya. Sifu yang bintik lidah tolong diulang, tadi sinyal buruk sehingga tidak ada suara. Perasaan saya belum dibahas. Bukan bintik mungkin tadi saya kering, lidah kering ya terbelah. Kalau bintik lidah, lidah itu kan ada bintik-bintiknya, itu ya. Ada bintik-bintik pada lidah. Kalau bintik-bintik di lidahnya itu warnanya adalah merah, maka bisa kita artikan terserang angin, namun anginnya adalah angin panas. Kalau bintik lidahnya itu nanti warnanya pucat, bisa jadi itu adalah angin, tapi anginnya adalah angin dingin, seperti itu, Pak. Itu kalau berbicara tentang apa? Bintik-bintik lidah. Yang berikutnya, jika benjolan keras di sekitar pusar atau umbilikus itu gimana sih, Bu? Benjolan keras di sekitar umbilikus. Oh, ini jangan-jangan hernia umbilikus, Bu. Kalau benjolannya itu dia besar ya, karena ada hernia umbilikus juga ada. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, benjolannya sebesar apa, kemudian di sekitar umbilikus itu posisinya di mana.
Ya, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau mungkin umbilikusnya dia yang, menonjol. Kalau umbilikusnya yang menonjol, itu bisa jadi si pasien itu mengalami hernia ya, yaitu hernia yang terjadi pada umbilikus. Namun apabila benjolannya kerasnya itu di area-area sekitarnya, maka harus diperhatikan lokasinya ya, lokasinya. Maaf agak menyimpang, apakah REN 1 boleh ditusuk akupuntur? Sangat boleh ya, sangat boleh. Jadi REN 1 itu sangat boleh dilakukan akupuntur. Caranya bagaimana? Caranya dengan penusukan dengan jarum 1 sampai 1,5 cun, tegak lurus, ditusuk sampai ketemu tecinya. Nah ini ya, sampai ketemu tecinya. Maka teman-teman boleh lakukan akupuntur di situ. Nanti fungsinya untuk apa? Untuk membangkitkan, fungsi daripada meridian Chongmei dan meridian Renmei. Bagus untuk kesuburan, bagus untuk vitalitas pria, bagus juga untuk, para wanita yang organ intimnya itu sudah mulai kendur, maka bisa dilakukan akupuntur di REN 1. Oke, pertanyaan kita tutup, masih ada 2 lagi, yang akan saya jawab, setelah ini nanti tidak menerima pertanyaan lagi. Afwan Sipu, saya nyimak tadi untuk moksibusi amannya dilakukan seminggu sekali. Bukannya kalau untuk terapi promil dilakukan per 3 hari dengan moksa dan akupuntur? Ya, ini berarti nyimaknya kurang maksimal tadi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa moksibusi itu tidak boleh setiap hari. Boleh dilakukan seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, itu Bu. Jadi bukan seminggu sekali juga boleh ya, seminggu sekali aman. Seminggu 2 kali boleh ya. Jadi batas tolerirnya adalah dilakukan seminggu 2 kali, lebih dari itu tidak boleh. Ya, terakhir, bismillah untuk pertolongan pertama bagi klien stroke yang tiba-tiba kejang. Jadi, untuk pertolongan pertama bagi klien stroke yang tiba-tiba kejang. Jadi, kalau teman-teman bertemu dengan kondisi-kondisi kejang, di dalam keilmuan TCM akupuntur, kejang itu terjadi karena adanya sindrom angin ya. Sindrom angin artinya bisa jadi seseorang itu kelebihan angin di dalam tubuhnya atau terserang angin sehingga muncul stroke. Karena angin itu dikuasai oleh liver, maka bisa jadi hati, si pasien itu sedang mengalami gejala stagnasi, ataukah stagnasi qi atau stagnasi darah. Maka titik akupunturnya kalau disesuaikan dengan simptomatiknya, teman-teman bisa ambil di GB20, GB21 atau di SJ17. Itu semua titik yang berfungsi untuk, membuang angin atau pertolongan pertama pada pasien yang kejang-kejang ya, di SJ17, GB20 atau GB21. Atau teman-teman bisa, keluarkan darah dari HT9 dan PC9-nya. Maka teman-teman bisa keluarkan darah dari HT9 dan PC9. Insyaallah seperti itu teman-teman. Barakallahu fikum ya. Jadi materi sudah saya sampaikan, berikut dengan tanya jawabnya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah jam 1 siang dengan materi berikutnya ya, yaitu Singtai dan juga, perabaan nadi insyaallah kalau waktunya mencukupi ya. Jadi itu teman-teman, materi kita pagi hari ini belum selesai, kita lanjutkan insyaallah nanti siang jam 1 sampai jam 2:30. Seperti itu. Alhamdulillah barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada host. Silahkan Pak D, Mufid. Ya, terima kasih Sibu atas penyampaian yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga